lagi, yaitu melakukan rencana tindak lanjut. Nanti Bapak Ibu saya minta memberikan umpan balik terhadap apa yang menjadi saya programkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini rencana tindak lanjut saya mengenai SEM atau Sport Education model pendidikan olahraga. Ini pada materi modul 3, yaitu menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi hasil akhirnya yaitu membuat proyek. Nah, ini untuk latar belakangnya. Jadi SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman siswa dalam olahraga dan aktivitas fisik. Model ini menekan pada pengalaman olahraga yang holistik dan terintegrasi, di mana siswa tidak belajar tentang keterampilan fisik saja, melainkan juga memahami konsep-konsep kognitif pada olahraga tersebut. Kemudian, bentengan adalah salah satu permainan tradisional yang dapat diintegrasikan ke dalam model pendidikan olahraga, yaitu SEM itu. Latar belakang penggunaan permainan tradisional seperti bentengan SEM ini dapat melibatkan beberapa pertimbangan. Jadi untuk kegiatan ini sudah pernah saya lakukan, tetapi butuh perbaikan. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengasih saran dengan program tersebut. Jadi SEM ini pertimbangan saya yaitu pentingnya warisan budaya. Jadi warisan budaya itu kalau di era sekarang kan zamannya sudah digital. Biasanya dengan era digital apa yang menjadi warisan biasanya terlupakan karena sudah kuno, jadi terlupakan. Kemudian yang menjadi latar belakang berikutnya yaitu pembelajaran keterampilan fisik dan kognitif. Jadi selain pembelajaran PJK itu yang mayoritasnya kegiatan fisik, juga diintegrasikan kognitifnya juga. Jadi pengetahuan tentang kearifan lokal atau budaya lokalnya itu juga terpenuhi. Kemudian untuk inklusivitas dan kolaborasi. Jadi dalam permainan bentengan ini terciptanya kolaborasi. Selain siswa dengan siswa juga sama guru. Kemudian nilai-nilai sosial, jadi yang terkandung dalam permainan tradisional itu ketika bermain ada kerjasamanya, kemudian saling menghormati dan tidak memilih teman, seperti itu. Kemudian pengembangan keterampilan kepemimpinan. Jadi ketika bermain bentengan itu juga melatih kepemimpinan. Jadi salah satu bisa menjadi leadernya. Tujuannya seperti itu. Dengan mengintegrasikan permainan tradisional seperti bentengan ke dalam model pendidikan olahraga, guru dapat menciptakan pengalaman olahraga yang lebih beragam dan menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama pemahaman budaya lokal, kemudian pengembangan keterampilan motorik, ada motorik halus dan kasar. Kalau halusnya bisa mempraktekkan membuat maket, untuk kasarnya bisa mempraktekkan langsung permainan bentengan seperti itu. Kemudian keterampilan sosial, ini ketika bermain ada hubungan antara teman, bagaimana menciptakan permainan yang baik, kemudian kerjasama yang baik. Kemudian pengetahuan taktis, ini terkait strateginya, pembelajaran yang holistik dan pemberdayaan pemain. Dengan menerapkan SEM atau model pendidikan olahraga lainnya, pendidikan melalui permainan tradisional seperti bentengan dapat menjadi lebih bermakna dan efektif, menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh bagi siswa. Itu untuk tujuannya.
Kemudian untuk capaian yang diharapkan, ini pemahaman konsep bentengan. Jadi siswa diharapkan tahu konsep bentengan itu seperti apa. Kemudian keterampilan kognitif, ini membuat maket. Kemudian keterampilan pemecahan masalah ketika bermain bentengan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga untuk capaiannya yaitu keterampilan motorik halus dan kasar. Yang saya sampaikan tadi, untuk halusnya bisa menempel atau memotong ketika membuat maket permainan tradisional bentengan tersebut. Kemudian yang kasarnya ketika mempraktekkan di lapangan, ini lari termasuk juga motorik kasar seperti itu. Kemudian kemampuan berbicara dan presentasi itu ketika di dalam kelas, ketika membuat maket tersebut. Kemudian kerja sama tim, jadi ketika berkelompok membuat maket, entah bermain ketika di lapangan itu membutuhkan kerja sama tim. Kemudian yang terakhir untuk capaian yang diharapkan yaitu apresiasi budaya dan tradisional. Jadi biar siswa tersebut tidak lupa akan budayanya, seperti itu. Nah, ini capaian yang diharapkan. Tujuannya yang pertama pemahaman tentang aturan bentengan, kemudian langkah, peran, dan lini masa. Ini hanya reng-rengan saja, tetapi belum dilaksanakan. Ini dilaksanakan bisa tanggal 2, 9, sampai 16. Tapi biasanya digunakan untuk kelas meeting. Ini rencana saya untuk dibuat kelas meeting. Tetapi yang ditekankan di sini bukan gurunya yang menjadi panitia, tetapi siswanya yang terlibat langsung, seperti itu. Jadi untuk gurunya bisa menjadi pengawasnya saja, monitoring, seperti itu. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang terlibat ini kelas 1, 2, dan 3. Karena apa? Saya mengajar kelas 1, 2, dan 3. Nanti tolong diberi masukan untuk panitianya, kalau kelas 1, 2, dan 3 itu seperti apa, saya juga belum paham. Karena untuk kemampuan anak itu ketika diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang terlibat itu kelas rendah, itu seperti apa saya juga belum pernah. Seperti itu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi untuk sekolah kita sudah memiliki 15 orang guru, kira-kira seperti itu. Kemudian muridnya berjumlah 120 untuk kelas 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk lapangannya juga sudah representatif, ini bisa digunakan untuk 2 kegiatan sekaligus, untuk dibagi menjadi 2. Kemudian untuk jaringan internetnya juga memadai. Jadi ketika kegiatan bisa di live streaming atau di live di YouTube kalau ada anggota yang berkompeten dalam hal tersebut. Kemudian alat dan sarananya juga untuk sekolah kita juga sudah lengkap, seperti itu. Untuk rencana evaluasi, yang pertama tujuan pembelajaran, meninjau ketetapan tujuan pembelajaran SEM. Kemudian umpan balik dari murid, refleksi guru, kemudian evaluasi kerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, dan yang terakhir evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, seperti itu. Untuk kemungkinan tantangan dan solusi, untuk tantangannya yang pertama yaitu pengelolaan waktu. Jadi waktunya terbatas ketika pertandingan ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian faktor alam dan cuaca. Untuk cuacanya, untuk sekarang ini kan musim penghujan, jadi untuk aktivitas ketika hujan itu juga terganggu, itu tantangannya. Kemudian motivasi peserta. Jadi untuk motivasi ini, peserta ketika mengalami kegagalan itu bagaimana caranya untuk membangkitkan. Biasanya ketika sudah gagal itu anak-anak sudah malas
kemudian kelelahan juga, terutama pada siswa yang perempuan ketika cuacanya panas atau hujan biasanya malas seperti itu. Kemudian manajemen tim ini termasuk juga menjadi tantangan karena tidak semuanya untuk kelas rendah ini bisa. Jadi perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir untuk solusi ini, jadi saya solusikan seperti penjadwalan yang efisien. Jadi kalau hujan kita tunda, tidak boleh dilaksanakan karena lapangannya licin atau ketika sudah reda bisa mengepel lapangannya dengan bersama-sama. Kalau pindah lokasi ke lapangan indoor ini juga solusi, tetapi untuk pembiayaan yang bukan solusinya. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Jadi ketika menang juga dikasih pujian, kalau kalah juga dikasih pengakuan untuk lebih berusaha lagi seperti itu. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik ketika terjadi perselisihan antar siswa. Jadi kita harus langsung tanggap, tidak menunggu lama, tidak ditunda-tunda ketika ada perselisihan seperti itu, harus diselesaikan dengan secara langsung, tidak ditunda seperti itu. Kemudian untuk memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Itu rancangan dari saya. Saya mohon untuk umpan baliknya dan saran terkait rancangan saya tersebut. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena ini hanya masih rancangan, belum sempurna. Kami butuh saran dan umpan balik dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk masukan mungkin saya bisa masuknya di kepanitiaan siswa. Jadi mungkin karena kelas 1, 2, 3 ini masih kelas rendah dan belum tahu baik buruknya sesuatu, alangkah lebih baik kepanitiaan diserahkan kepada kelas tinggi, kelas 6 mungkin ya. Jadi anak-anak bisa sekalian melatih tanggung jawabnya, karena kelas 6 ini sebetulnya mereka mampu, cuman belum ada kesempatan untuk menjadi seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya tadi. Terima kasih Pak Wajar. Berarti harus adanya kolaborasi ya Pak Wajar ya. Kelas 6 ya. Jadi ketika ada kegiatan tersebut yang menjadi kepanitiaannya itu yang kelas besar seperti itu. Ya, kelas besar, utamanya kelas 5-6 itu bisa di. Terima kasih Pak Wajar. Ini penyempurnaan yang baik dari Pak Wajar, nanti bisa dikembangkan di program saya tersebut. Kemudian dari Ibu. Saya ingin menambahkan, memang kalau kelas 1 itu istilahnya masih belum punya tanggung jawab ya, karena masih perlu bimbingan dari gurunya. Makanya saya setuju dengan Pak Fajar tadi bahwa untuk kepanitiaan ini bisa kolaborasi dengan kelas tinggi, khususnya kelas 5 atau dengan kelas 6. Nah, memang seperti itu, kelas 1 masih perlu bimbingan dari
Bapak dan Ibu guru semua. Untuk kegiatannya itu bagaimana? Maksudnya gini, untuk kelas 1 itu harus ada pendampingan dari gurunya apa enggak ketika kegiatan di lapangannya seperti itu? Oh, untuk kegiatan di lapangan, untuk kelas 1 masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu guru. Karena kelas 1 itu Bapak Ibu guru itu seperti contoh, apa yang dia lakukan itu kan menjadi panutan. Ya, itu masukan dari saya. Oke, terima kasih Bu Sri atas masukannya, nanti dibuat catatan bagi saya. Jadi harus ada pendampingan dari Bapak Ibu guru, terutama pada guru kelasnya. Terima kasih Bu Sri. Kalau dari saya, mundur lagi Pak, maju lagi dikit. Nah, itu. Mungkin bisa dilaksanakan, tapi tidak untuk kelas 1 dulu ya Pak. Coba di kelas 3 dulu. Mungkin kelas 3 menghindari kelas 1. Kan jangan tadi bilang murid jadi panitia. Yang jadi panitia kelas 3-nya, kelas 1 yang main. Dicoba dulu bagaimana di lapangan, tapi tetap kan gurunya tetap memfasilitasi kan ya. Jadi pengamatnya juga nggak mungkin kan kita lepas, karena kelas 1 kan peralihan dari Pradaka ya Bu ya, gitu. Insya Allah mungkin berhasil kalau dengan petunjuknya jelas, gitu aja. Jadi seperti ini ya Bu Dewi. Jadi untuk kelas 3 seperti itu ya. Kemudian ini kan juga basic ya, dasar buat anak-anak. Nanti juga perlu pendampingan khusus seperti itu. Karena apa, ketika temannya yang melerai nanti tambah ambiar, tambah rame gitu. Kalau gurunya yang melerai ketika terjadi perselisihan itu lebih terkontrol gitu. Jadi nanti dicoba kelas 3 dulu ya. Tapi untuk kelas 1, 2, 3, kemudian panitianya, wasitnya, kemudian yang menjadi pemimpin di lapangannya itu kelas 3. Oke, terima kasih Bu Dewi. Untuk model ini sepertinya menarik ya Pak. Menarik sekali. Seperti apa tadi informasinya, nantinya juga akan ada proyek begitu. Nah, yang saya tanyakan di sini proyeknya itu rencananya bagaimana dulu Pak? Jadi proyeknya seperti ini Linda. Untuk proyeknya proyek kan bukan berupa produk saja, tetapi ketika penyelenggaraannya SEM itu terlaksana dengan baik itu juga termasuk proyek. Jadi ini memberikan pengetahuan kepada anak, kepemimpinan yang pertama, kemudian manajemen suatu pertandingan. Jadi anak-anak ini selain paham tentang materinya, juga paham mengenai manajemen pertandingannya seperti itu. Proyeknya seperti itu. Jadi hasil akhirnya nanti menyelenggarakan sebuah pertandingan, tetapi yang menjadi peran utama itu seluruh siswa. Jadi bukan gurunya. Kan dulu kan saya membuat itu gurunya yang berperan penuh ya Bu ya. Ketika kelas meeting, jadi perlu penyempurnaan. Ini sudah saya laksanakan, tapi butuh penyempurnaan. Tapi ketika di SMP, di SMA ini anak-anak kan sudah bisa kalau manajemen membuat acara ini sudah bisa. Tapi untuk yang SD ini kan saya belum yakin gitu loh. Makanya butuh umpan balik dari itu. Jadi untuk proyeknya tadi ya menghasilkan sebuah pertandingan dengan manajemen yang baik, kemudian siswanya yang terlibat semua seperti itu. Kemudian materi yang saya ajarkan itu bisa tersampaikan melalui permainan-permainan tersebut seperti itu. Kan ini kan gerak lokomotor Bu ya. Gerak lokomotor, kalau anak disuruh jalan, lari, sama lompat saja kan bosan. Tetapi kalau dilaksanakan pada suatu permainan, salah satunya yang saya ungkap ini permainan bentengan,
secara tidak disadari ini siswanya sudah melakukan kegiatan tersebut gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Ini juga pembelajaran yang sangat bermakna ya bagi siswa ya. Jadi di sini yang saya lihat bahwasanya produk itu ini kita sama belajar ya Pak Edi. Karena beberapa hari Pak Edi sudah menimba ilmu di Anta Beranta sana. Jadi di sini saya juga punya hak untuk menimba ilmu dari Pak Edi. Di mana di sini dalam proyek seperti itu apa yang akan dilaksanakan Pak Edi ya, bekerja di lapangan. Istilahnya ya, kita ngomong anak-anak bekerja di lapangan atau belajar di lapangan. Nah itu nanti berarti dalam hasilnya ataupun penilaian ya, kita ngomong penilaian itu berarti dalam hal ini keterampilan gitu ya, keterampilan prosesnya yang dinilai. Oh ya, jadi nantinya apakah di sini juga akan bisa kalau misalnya kita akan mengembangkan dengan penilaian evaluasi tulis tadi semacam itu. Ya, baik. Untuk evaluasi tulis bisa dilaksanakan ketika di dalam kelas, Bu. Yang pertama ini kan membuat maket terlebih dahulu, Pak Ibu. Nah, ya. Maket, kemudian maketnya itu maket permainan tradisional bentengan itu, ya kan? Itu di maket lapangan gitu. Lapangan, bentuknya, kemudian strateginya. Sebelum ke lapangan itu ada teorinya dulu. Nah, seperti itu. Ya benar. Jadi makanya tadi saya berpikir kalau misalnya langsung ke lapangan, wah ini anak-anak harus punya bekal yang cukup dulu ya. Jadi menurut saya bagus apa yang akan direncanakan Pak Edi, bahwasanya sebelum anak-anak terjun ke lapangan, alangkah baiknya mereka dibekali. Nah pembekalan itu bisa dilakukan dalam kelas dengan teori-teori, apalagi maket seperti itu. Pengalaman anak itu sudah paham dari maket itu sebelum mereka terjun ke dunia nyatanya. Luar biasa lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Jadi saya kuatkan lagi. Jadi sebelum ke keterampilannya itu anak-anak dibekali membuat maket, strateginya bagaimana, kemudian cara mainnya bagaimana, kemudian pemainnya berapa, seperti itu. Setelah tahu semuanya, kemudian baru terjun ke lapangan, mengaplikasikannya ke lapangan, seperti itu. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya sebentar, ya kan? Ada tugas dari BWKG ini yang harus diselesaikan. Seharusnya sih Senin sampai Kamis, tetapi saya ada kegiatan di luar, di BWKG juga kegiatan yang lain, maka untuk kegiatan hari ini saya laksanakan untuk menyita waktu Bapak Ibu, kemudian untuk menyelesaikan tugas saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.